Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Saya ingin kembali ke Pak Samuel Huta Barat, ayahanda dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pak Samuel, bagaimana kalau melihat fakta-fakta hukum persidangan hingga saat yang sudah terbuka di persidangan hingga selama ini? Tapi tahan dulu Pak Samuel ya, kita mau lihat suasana terkini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nampak terdakwa Putri Cenrawati, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini telah meninggalkan tahanan atau tempat Putri Cenrawati ditahan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menjalani sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami coba untuk menyapa rekan kami yang berada di sana. Sudah ada Kani Dwi Haryani. Kani, di calling sama Rizky, macam mana? Kani. Kani, apakah benar Putri Cenrawati akan segera keluar dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalani sidang vonis ataupun putusan hari ini di sana? Baik, kita tahan terlebih dahulu. Nampaknya terjadi gangguan komunikasi dari rekan kami Kani Dwi Haryani yang berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita kembali berbincang dengan Pak Samuel Huta Barat. Bagaimana Pak Samuel melihat fakta-fakta persidangan yang sudah muncul di persidangan selama ini? Ya, menurut fakta-fakta di persidangan yang kita ikuti selama persidangan mulai dari bulan 10 yang lalu, memang di sana kita sangat tertarik untuk mengikutinya hari demi hari dalam persidangan. Apalagi di fakta persidangan itu yang saya lihat sebenarnya orang itu selalu bertahan di skenario yang dibangunnya dari awal, yaitu pelecehan. Sesudah di SP3 kan malah berpindah alamat lagi ke Magelang. Si sana itu pun berubah menjadi pemerkosaan. Jadi inilah fakta-fakta salah satu yang kami sangat perhatikan dalam kasus ini. Dalam pemerkosaan itu pun menurut pengakuan si Putri bahwa dia itu diperkosa 3 kali katanya. Dan sesudah itu dibanting 3 kali. Oleh karena itu kami sangat memperhatikan bahwa mereka itu tidak ada membuat suatu laporan polisi di Magelang. Dan tidak ada visum sebagai bukti yang paling valid di dalam sebuah tindakan pemerkosaan. Hanya saksi-saksi ahli yang diikuti orang itu bahwa Putri itu katanya itu diperkosa. Jadi dalam hal inilah yang sangat meragukan kami di dalam semua skenario orang itu. Apalagi di dalam di rumah Saguling waktu itu, menurut keterangan si Eliezer itu bahwa dia diperintah ataupun disuruh menambahi amunisi. Jadi pengakuan si Perdi Sambo ini tidak ada dia menyuruh ataupun memerintahkan ditambah amunisi untuk senjata Eliezer. Dan keterangan Eliezer pun di rumah Duren 3 itu bahwa dia disuruh menembak, tapi menurut si Perdi Sambo dia tidak menyuruh menembak, hanya menyuruh menghajar. Sedangkan dia di waktu itu memerintah itu dalam keadaan berpakaian dinas. Sedangkan si Eliezer ini kan adalah pangkat rendah. Jadi itu semua disanggah si Perdi Sambo. Jadi saya lihat memang ini suatu keajaiban dibikin Tuhan bagi kita ya, terbuka, terkuak ini persoalan. Kalau dilihat dari susunan skenario Perdi Sambo sudah begitu bagus dan begitu banyak polisi-polisi yang terlibat di dalamnya untuk merekayasa ini. Kasihan melihat para polisi yang terlibat dan begitu anak istrinya yang tidak tahu apa-apa oleh karena perbuatan si Sambo. Begitu juga kami sendiri kasihan melihat diri kami sendiri yang sudah dibunuh anak kami dengan secara sadis. Kalau dilihat dari luka-lukanya itu tidak manusiawi. Pak Samuel, apa yang membuat keluarga yakin hingga saat ini bahwa memang para terdakwa ini masih mempertahankan skenario yang awalnya memang sudah dibangun? Kalau menurut pendapat kami keluarga ya, skenario ini saya rasa tidak serta-merta ini dibangun. Sudah ada perencanaan yang matang, baru dilakukan eksekusi. Nah, sudah. Kenapa? Orang itu saya lihat di persidangan cara menjawab kepada kejaksaan itu sama Pak Hakim itu secara berjemaah. Tidak tahu, lupa, dan sakit. Inilah bahasa yang selalu terungkap di persidangan buat orang, dibikin orang itu. Apalagi si Putri. Saya sangat memperhatikan semua. Apalagi si Putri itu selalu membuat suatu skenario setiap persidangan, apalagi di masa penuntutan. Dia selalu merubah penampilan untuk mengambil simpati masyarakat ataupun simpati hakim dan jaksa.
dan dia selalu menaburkan air mata buayanya. Seperti saya bilang tadi, kalau memang dia seorang perempuan, apalagi dia sudah punya anak, melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, tentu naluri seorang ibu pasti ada. Dan dia sudah tahu perencanaan itu. Pasti dia seminimal mungkin mencegah kepada suaminya, tapi itu tidak dilakukannya sama sekali. Berarti di dalamnya ini ada suatu rencana-rencana orang itu. Tapi dalam hal ini mari kita tunggu nanti keputusan dari majelis hakim. Baik Pak Samuel, saya ke Ibu Rosi Simanjuntak. Ibu Rosi Simanjuntak masih tersambung bersama kami, Ibu. Baik, benar. Baik, Ibu Rosti, selama 7 bulan perjalanan kasus ini, saya ingin tanya Ibu, apa yang paling dirindukan, dikangenin dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat? Tentu ya kami sebagai bunda almarhum yang melahirkan anak saya, ya sangat-sangat banyak yang dikangeni dari anaknya. Bagaimana kita tidak bertemu lagi dan tidak bisa lagi memeluk anak saya sebagaimana ibu dan anak. Ya sangat banyak perhatian, kejujuran dan kepolosan anak ini dalam keluarga. Dia bisa jadi panutan buat keluarga, walaupun dia sebagai anak. Memang betul-betul dia anak laki-laki, apalagi kami suku Batak. Dia betul-betul bertanggung jawab di dalam keluarga, memberikan perhatian, kasih sayang kepada ibunya, orang tua, begitu juga saudara-saudaranya. Jadi kami betul-betul kehilangan dan sangat merasakan kepedihan yang sangat dalam atas dirampasnya nyawa anak kami bersama dengan PS, PC, dan semua CS-nya di dalam perbuatan yang sangat jahat, keji, dan biadab. Bu Rosti, bagaimana sebenarnya hubungan Yosua ini dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dan juga saudara-saudaranya, Ibu Rosti? Hubungan almarhum Yosua dengan saudara-saudara, ibu sama kakak dan adik-adiknya sangat rukun, harmonis. Mereka selalu hidup bercanda dan bersukaria maupun dalam keadaan kondisi apapun. Mereka saling berbagi, saling curhat, dan saling melengkapi di dalam segala perjuangan. Mereka sama-sama maju di dalam melakukan hal-hal positif untuk masa kebaikan dan masa depan mereka. Mereka saling memberikan motivasi atau support satu sama lainnya dan tahu akan kondisi orang tua hidup mandiri dan mau hidup prihatin di dalam keadaan kami yang sangat-sangat standar di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Memang anak ini tidak pernah banyak mengeluh dan tidak banyak kesulitan. Dia berjuang mau dalam penderitaan untuk kebaikan keluarga, terlebih sebagai anak. Diberikannya segala tenaga, pikiran maupun waktunya untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Apa yang paling diingat oleh Bu Rosti dari sosok Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini? Sosok daripada anakku almarhum Yosua adalah anak yang begitu jujur, patuh, perhatian, dan hangat. Dia selalu memberikan kasih sayang, perhatian kepada ibunya. Terlebih dia sudah dewasa, dia memang berbagi dan tenggang rasa. Dia menggunakan perasaannya yang begitu peka terhadap orang tua dan saudara. Saudara-saudara anak almarhum Yosua adalah anak yang begitu jadi panutan dalam keluarga. Yang bisa mengerti dengan kondisi kami. Dan tidak pernah menyusahkan orang tuanya maupun kakak-kakaknya. Dia sanggup menjalani kehidupan walaupun kondisi sangat lemah. Dia begitu taat beribadah. Dan jujur di dalam segala perbuatan, menggunakan waktu sebaik mungkin. Walaupun Yosua bekerja di Jakarta, ibu dan keluarga berada di Sumatera, apakah Yosua ini terus menyempatkan untuk melakukan komunikasi atau menghubungi keluarga, Ibu Rosti? Anak ini memang itulah perhatiannya, itu selalu disempatkan walaupun dalam kondisi apapun. Apabila hari ini tidak ketemu, besok dia akan berusaha berkomunikasi melalui chat ataupun telepon atau video call terhadap orang tuanya kepada kakak-kakaknya. Ya, cuman itu yang bisa dia berikan, itulah yang diusahakannya kepada kami sebagai orang tua. Komunikasinya yang tidak pernah terlewatkan.
Apa yang biasanya kerap disampaikan atau selalu disampaikan oleh almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat khususnya kepada Ibu Rosti, Ibu? Nofriansah Yosua dalam komunikasinya, karena jarak kami atau pekerjaannya di dalam tugasnya yang begitu berat, dia paling utama menanyakan kabar atau kondisi orang tuanya, baik-baik atau sehat. Itu yang paling utama bagi dia dalam keluarga, tidak banyak tuntutan yang lain buat Nofriansah Yosua. Dia hanya memohon atau mengetahui kondisi orang tuanya dan saudara-saudaranya. Yang penting sehat, tidak banyak hal yang lain yang dituntut daripada Nofriansah Yosua dalam keluarga kami. Cukup perhatian di dalam keadaan baik dan sehat. Baik. Itu dari Ibu Rosti. Kalau dari Pak Samuel seperti apa, Pak? Iya, almarhum Yosua memang anak kita ini dialah anak nomor 2. Tapi dia di dalam rumah tangga kita, di antara anak kita berempat ini, biarpun dia anak nomor 2, selaku laki-laki yang tertua, dia adalah bisa jadi contoh kepada kakak dan adik-adiknya. Apabila saya tidak di rumah atau pergi ke luar kota, dia bisa mengambil alih peran seorang bapak. Bisa dia membina adik-adik kakaknya, bisa dia selalu memiliki support sama mamanya. Itulah yang dia lakukan selama dia masih di hadapan kami bertugas di Jambi. Dan seperti yang dikatakan istri saya tadi, selama dia sudah 2 tahun lebih bertugas di Jakarta, dia tak luput berkomunikasi langsung, terutama secara langsung kepada mamanya. Dia sangat sayang sama mamanya, sangat sama keluarga besar. Dia selalu terus menghubungi terus bagaimana kabar. Itulah yang dia lakukan selama dia masih hidup. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak Samuel. Pemirsa, breaking news kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.